kok kau telepon polisi? Aduh, matilah ini, tengok polisi lah keadaan rumahnya itu. Nanti Joni kena masalah loh. Hai wak gengku, welcome back lagi sama aku Sheila Popin di Kupas Kasus. Di video kali ini aku akan masuk ke part 4 persidangan Joni dan Amber yang udah kalian tunggu-tunggu, dan persidangannya ini dimulai kembali di tanggal 16 Mei kemarin. Jadi bagaimana lanjutan sidang mereka ini? Pasti kita udah kangen kali sama Joni, apalagi sama Amber. Kangen kali. Aku pun udah kepo pengen tahu fakta-fakta apa lagi yang akan terungkap di sidang terbaru ini. Tapi sebelum aku masuk ke kasusnya, please lah wak gengku, diklik dulu tombol like, share, comment, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat lagi untuk kawal kasus Johnny Depp dan Amber serta kasus-kasus lainnya. Ya udah, kita lanjut aja lah ya we. Let's go into this guys. Persidangan 16 Mei kemarin itu diawali dengan kesaksian Amber mengenai beberapa kekerasan yang didapatinya dari Joni. Jadi dia ditanyakan ulang nih sama si pengacaranya mengenai kapan awal pertama dia dihit sama si Joni, dipukul sama Joni ya, oke? Dan Amber itu jawab itu terjadi di awal 2013. Tapi kan di persidangan lalu itu, ingat ya, itu ada di part 3, itu dia bersaksi bahwasanya kekerasan pertamanya itu diterima di tahun 2012, yang mana kekerasan itu berhubungan dengan tato. Kok bisa di persidangan lanjutan ini berubah menjadi tahun 2013? Saat dikoreksi pengacara untuk memastikan apakah itu berhubungan dengan tatonya itu, dan hal itu dibenarkan sama si Amber ya, karena si pengacara ini tahunnya kan di tahun 2012. Kok sekarang ditanya kok jadi 2013? Berarti kemarin kau salah ingat ya waktunya Amber ya. Jadi ini sebenarnya tahun 2013 ya, bukan 2012 ya, direvisi nih ya, kayak gitu kan. Jadi si Amber ini bilang, sebenarnya aku malu mau bilang ini loh, tapi kan aku mau menjelaskan ya, sebenarnya itu terjadi waktunya dimana aku lagi bucin-bucinnya kan sama si Joni. Dan pada saat itu pun si Joni lagi nggak suka mabok-mabokan. Dan setelah kejadian kekerasan tato itu, si Joni ini pun nggak pernah kasar lagi sama aku untuk waktu yang lama. Dan aku anggap, oh ya udahlah, udah berlalu, nggak usah diingat-ingat lagi yang lalu kan. Toh dia nggak pernah kayak gituin aku lagi kok. Jadinya ya udah, aku lupakan aja kejadian itu. Dan setelah aku ingat-ingat lagi, dan oh, kekerasannya itu berarti benar dilakukan di tahun 2013. Dan di tahun 2012 awal itu adalah dimana kisah cinta kita itu, hubungan kita itu lagi indah-indahnya, dan juga si Joni juga nggak minum-minum, nggak mabok-mabokan. Kemudian dalam sidang itu juga diputar sebuah rekaman suara yang isinya si Joni itu lagi marah-marah sama Amber. So ditanya lah, Amber, kenapa itu si Joni marah-marah sama kau? Jadi dijelaskan lah sama si Amber kan, oh dia tuh marah-marah gara-gara syuting film. Jadi filmnya aku itu, dimana aku yang ada peran bersama dengan James Franco, di dalam film itu ada adegan lagi doing wik kayak gitu nah we, makanya si Joni ini marah katanya. Pas dia marah itu aku ngomong ke dia, udahlah sayang, aku jelaskan dulu ke kau jangan marah dulu ya, itu peran bagian itu bukan aku loh yang mainkan adegannya, tapi orang lain yang menggantikan aku, kayak double body kayak gitu nah we, paham kalian kan? Jadi maksudnya itu memang perannya dia, cuman pas adegan yang wik itu yang muncul bukan dia tapi orang lain. Cuman si Joni ini nggak percaya sama dia, dibilangnya udahlah Amber, kau jangan bohong sama aku lah, asik kau bongak-bongak aja aku, nggak usah kau jadi pembongak ya, udahlah nggak usah kau ngarang-ngarang cerita, kau tipu-tipu aku, pokoknya aku nggak percayalah sama kau itu pembongak, penipu kau, kata dia. Kemudian diputar lagi rekaman suara yang si Amber nih bilang kayak gini, aku nggak tinju kau kok, aku cuma pukul kau aja, itu pun aku nggak sengaja, alami itu. Nah hal ini direspon sama si Amber, katanya sebenarnya dalam rekaman itu dia lagi menjelaskan ke Joni bahwa kau bedakanlah pukul sama pertahanan diri. Kalau aku tinju kau itu baru namanya pukul. Masalahnya ini kan aku nggak sengaja, aku berencana untuk bersembunyi di balik pintu karena aku mau mempertahankan diri aku. Badan aku kecil, kau besar katanya kan, tenaga kau lebih kuat dari aku, pasti aku mau cari sesuatu untuk mempertahankan diri aku lah. Mana aku sangka pertahanan aku itu malah melukai kau. Itu kan terjadinya secara alamiah, spontan, berarti aku nggak pukul kau, kayak gitu kata si Amber. Dan dalam rekaman itu juga ada terdengar bahwa si Joni bilang kayak gini, aku berjanji kau nggak akan tengok mata aku lagi, kata dia gitu kan. Nah karena inilah katanya si Joni nggak lihat si Amber waktu di persidangan, dan Joni kan selalu pakai kacamata hitam kayak gitu ya. Dan hal ini pun ditanyakan pengacara Joni untuk jawaban yang sama ini kita tanyakan. Kok nggak berani si Joni lihat si Amber? Rupanya karena janji itulah, kata pengacara Joni secara nggak langsung kan. Tapi bagi si Amber, si Joni ini nggak berani lihat dia setelah apa yang udah dilakukan Joni. Ya pastilah nggak bisa tengok aku, dibilangnya kayak gitu. Jadi cara ngomongnya itu sambil diplototinya si Joni. Di hari ulang tahun Amber pada April 2016, Amber mengatakan bahwa Joni nggak datang ke acara ultahnya, padahal dia udah bikin dinner di penthouse rame-rame gitu kan. Tapi si Joni ini nggak muncul. Hal itu bikin dia kesel lah kan.
Dia mau ditanya sama suaminya, kenapa sayang, kok kau nggak datang ke acara ultaku? Kan kau tahu aku ulta bla 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 bla. Pokoknya dia ngoceh lah kan. Akhirnya cekcok lagi lah mereka. Padahal kata si Amber, dia itu udah memilah-milah kata, udah disusunnya kata supaya enggak seperti menyerang atau menyalahkan si Johnny. Dan dia takut cekcok katanya. Makanya dia ngomongnya dengan hati-hati. Tapi udah hati-hati pun ngomongnya, ternyata mereka berargumen juga. Dan pada saat itu kata Amber, mereka sempat saling dorong-mendorong lah kan. Kemudian si Johnny ini ambil botol minum yang ukurannya jumbo, yang Magnum itu, dilemparnya ke arah si Amber. Tapi nggak kena, kenanya ke belakang, ke lukisan kesayangan Amber, kata si Amber. Dan lukisan itu pun bolong besar. Habis itu cekcok lagi lah mereka, cekcok, dan katanya si Johnny itu lempar HP dia keluar jendela, jadi ke jalanan sana. Saya tuh Amber bilang, udahlah ya, malam ini aku tidurnya di luar, dah kan, mau jalan lah si Amber ini. Tapi pas dia mau jalan ditarik si Johnny kan, hingga badannya itu menabrak meja kayak gitu. Dan Amber pun melakukan perlawanan dengan tubuhnya ini biar lepas lah kayak gitu. Saat si Amber bisa lepas, dia balik jalan ke kamar tidur mereka, terus dia ambil sikat gigi dari kamar mandi, mau keluar lah dia. Tapi pas dia keluar itu, si Johnny dorong-dorong dia pakai bahu kayak gini nah. Sampai terdorong dia ke tempat tidur, kata dia kan. Udah begitu terdorong ke tempat tidur, si Johnny kembali melecehkan dia lagi katanya. Setelah pertengkaran mereka itu, Amber pun berkata dia nggak pernah bertemu sama Johnny karena si Johnny itu keluar dari rumah, tinggalnya di rumah yang lain. Dan saat menghadiri acara Met Gala, yang mana harusnya si Johnny ini sama Amber merupakan guestnya Ralph Lauren. Jadi di sana mereka pakai fashionnya si Ralph Lauren ini ya. Tapi karena mereka kan baru berantem nih, jadi si Amber pergi Met Galanya sendiri. Dan disinilah si Amber bilang bahwasanya dia bertemu dengan Elon dan mereka mulai ngobrol-ngobrol dan berteman. 2 minggu setelah berantem itulah si Amber ini ke Coachella. Dan di sidang ini kan dia menjelaskan bahwasanya dia perginya itu sama adiknya, sama teman dekatnya yang merupakan seorang wanita ya. So pernyataannya ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Falati. Ini aku ada bahas di bukan part 4, apa yang dilakukannya di Coachella dan apa yang Amber katakan pada Falati itu di bukan part 4. Amber juga memberikan klarifikasi mengenai percakapan dia kepada Falati ya tentang pesta obat terlarang itu yang dia lakukan di rumah bersama dengan seorang pria terkenal. Nah, pas ditanya siapa laki-laki yang kamu maksud itu Amber, sama si pengacara Amber jawab, aku nggak ingat. Cuman kalau nggak salah ya pada tanggal itu aku di London bukan di LA. Terus Amber ditanya lagi, tapi kamu pernah nggak bawa laki-laki ke rumahmu di sekitar tanggal itu gitu kan? Amber jawab sekitar tanggal itu sih kayaknya enggak, sepertinya tanggalnya salah lah. Jadi jawaban si Amber nih kayak ngambang kayak gitu ya weh. Secara nggak langsung berarti si Amber membenarkan bahwasanya ia ada bawa laki-laki masuk ke penthouse milik Johnny itu. Terus saat ditanyakan apakah dia ada pakai obat terlarang bareng laki-laki yang dia katakan dengan Falati itu, dia bilang enggak, aku cuma pakai obat terlarang saat berada di Coachella. Amber juga menyangkal semua yang dikatakan oleh Falati. Amber juga bersaksi bahwa pernah suatu kali itu dia sedang ngobrol di telepon ya sama temennya. Memang si Amber ini kan banyak cerita-cerita soal Johnny ke temennya kan yang bernama Ayo. Nah pada saat itu si Ayo ini telepon sama Amber dan ngomong kayak gini, udah Amber kau keluar aja dari rumah itu. Johnny itu terlalu berbahaya loh buat kau. Nah rupanya pas telepon ini didengar sama si Johnny. Langsung lah si Johnny itu dari atas turun, dia disambarnya HP si Amber. Dia ngomong sama si Ayo, dimaki-makinya si Ayo itu di sana. Udah puas dimakinya si Ayo, dilemparnya HP Amber ini ke muka si Amber. Kena lah ke sininya si Amber, mata si Amber, jadinya luka ada merah-merah kayak gitu. Saat itu Amber ngaku dia cuma nangis di sofa, duduk diam, pokoknya dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dan pas nangis itu katanya si Johnny ini kayak ngejek-ngejek dia kayak gitu. Oh, kau bilang sama kawan kau aku pukul kau. Iya kan? Aku pukul kau kan? Ya udah aku pukul kau ini. Aku dipukul si Johnny lah kepala si Amber ini ulang-ulang kayak gitu kan. Habis itu dijambak kepala si Amber ini kayak jambak sama dia sampai berdiri di sofa, dia duduk itu jadi berdiri. Kemudian diangkat si Johnny dagunya kayak gini, naik kayak gini kan. Udah diangkat kayak gitu, dijambak lagi rambut dia, dijambak kayak gini. Terus dibawanya si Amber keliling-keliling ke ruangan itu, kata Amber. Karena mendengar ribut-ribut dari penthouse-nya si Johnny, si Rahel yang tinggalnya dekat unit mereka itu langsung datang ke penthouse mereka. Katanya Rahel ini memang ada kunci unitnya Amber, tapi nggak masuk di otak besar atau otak kecil aku ini. Itu kan penthouse ya weh ya. Masa dindingnya tipis sekali sampai bisa dengar suara orang teriak-teriak kayak gitu. Terus katanya Rahel ini kan ada kunci rumah mereka. Kayak mana harus aku bilang ya weh? Itu kan rumah seorang artis sekelas Johnny Depp ya. Dan kunci rumahnya itu dicetak katanya, terus dikasih ke tetangganya itu si Rahel. Menurut kalian
kalian cocok enggak? Dan temennya Amber ini juga sempat telepon 911, tapi si Amber ini panik katanya. Kok kau telepon polisi? Aduh, matilah ini, tengok polisi lah keadaan rumahnya itu. Nanti Johnny kena masalah loh katanya. Jadi kayak dia mau melindungi Johnny gitu kan, seakan-akan mau jadi malaikatnya Johnny lah. Dan pas petugas polisi datang, yang nyambutnya itu suaminya si Rahel yang pergi ketemu sama polisi dan bilang, udah pak, nggak ada apa-apa. Si Amber itu yang duduk di sofa dan bilang sama polisi, udah nggak apa-apa pak, saya nggak butuh kerja sama. Udah kayak gitu, udahlah pergi si polisinya. Tapi polisi ada meninggalkan kartu nama sama surat kunjungan kayak gitu, dan kartu nama itu ada nomor telepon polisi. Polisinya ngomong, nanti kalau ada apa-apa telepon ke sini ya. Tapi di persidangan lalu kan ada polisi bersaksi. Nah ini polisi yang datang di hari itu. Mereka bersaksi bahwa saat itu mereka nggak melihat adanya luka merah atau bengkak di wajahnya si Amber ini. Tapi Amber tetap berargumen dengan pengacaranya si Johnny bahwa mukanya itu ya merah kena timpuk HP. Toh polisi itu kan nengok aku dari jauh, mereka mana mungkin bisa nampak luka yang ada di muka aku, kata Amber kayak gitu. Nah habis polisi pergi, si Amber sama temannya ini malah ngambil foto luka dia sama ambil foto ruangan-ruangan yang berantakan itu. Kalau mau seujon, bisa aja ya itu bingkai foto itu dia yang pecahkan, dia yang bikin retak itu katanya. Bisa aja dia yang menyiram wine ke karpet. Bisa juga pada saat mereka berantem itu kan melawan satu sama lain gitu, saling lempar-lempar. Karena dari pihak Johnny mengatakan bahwasanya Amber itu dan temannya sengaja menumpahkan wine ke karpet. Habis itu mereka telepon 911. Jadi bagi mereka itu cerita si Amber yang di atas itu cuma cingkuneknya aja lah. Terus gini ya, pas polisi datang kan dia bilang dia nggak mau melaporkan apa-apa karena dia mau melindungi Johnny. Tapi hal yang dia lakukan malah dia ambil beberapa foto untuk dijadikan koleksi pribadi dia dengan alasan fotonya itu mau digunakan dia untuk perlindungan diri. Menurut kalian maksud dia apa? Apakah memang itu udah direncanakan dia? Fotonya ini mau disimpan dia dan digunakan untuk kedepannya? Cok, kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar. Soalnya kalau aku berpikir ini ya mau ngegas aja aku rasanya. Cuman nggak mau sojon lah aku. Udah. Sementara Amber bilang, nggak mungkin lah aku yang call 911. Aku aja mau melindungi si Johnny, nggak mau aku si Johnny kena masalah karena aku bener-bener cinta sama dia. Nggak mau aku orang yang aku cinta itu kena masalah kayak gitu katanya kan. Ini menurut aku ini ya, kalau memang si Amber mau lindungi si Johnny ya ngapain dia ambil foto-foto itu? Dia bilang dia nggak mau dunia tahu soal ini, mau di-keep sendiri aja. Terus sekarang apa yang dilakukan dia? Malah kan dia yang dulu buat narasi di majalah kan. Memang nggak ada nama Johnny. Cuman kata-kata di dalam artikel itu kan Amber bilang kayak 2 tahun lalu dia mendapatkan KDRT yang dimana apabila dicocokkan itu ya dari artikel keluar sama saat laporan penahanan Johnny itu selisihnya 2 tahun loh weh. Dan saat ditanyai oleh pengacara Johnny mengenai hal ini, Amber ngaku dia menjadi public figure atau brand ambassador kekerasan rumah tangga itu bisa dikatakan karena laporan penahanan yang dia layangkan di tahun 2016 kepada si Johnny mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dan Amber secara nggak langsung juga mengaku bahwa saya sebenarnya dia berusaha menyembunyikan apa maksud op-ed itu yang sebenarnya isi artikelnya itu ada ngarah ke Johnny. Dan setelah pertengkaran terakhir itu pun Amber sama Johnny memutuskan untuk berpisah. Walaupun hari-hari berikutnya setelah pertengkaran, Johnny dan Amber sempat ngobrol melalui pesan teks di mana Johnny itu berkali-kali meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Namun Amber bilang dia udah memutuskan untuk berpisah aja sama si Johnny. Walaupun katanya dia berat kali melakukan itu karena dia amat mencintai Johnny, tapi demi kebaikan dia ya udah cerai aja lah. Bahkan dia waktu mengungkapkan hal ini pengadilan dia sambil coba untuk meneteskan air mata kayak biasalah si Amber itu kayak mana kan. Dan Amber bilang cerai ada keputusan yang terbaik. Karena semenjak dia sama Johnny, dia bilang dia merasa nggak aman, makan nggak nyaman, tidur tak lena, berat badan dia pun turun katanya, sampai merasakan serangan kepanikan. Pokoknya dia menderita lah katanya semenjak sama si Johnny. Makanya dia putuskan untuk cerai aja, terus lepas dari semuanya. Tapi memang dia itu kurus sekali loh waktu di yang tahun 2016 itu. Yang dia layangkan penahanan ke Johnny itu, ada itu fotonya itu dia benar-benar kurus sekali. Mana kok bener dipukul ya? Aduh kasihan kali. Terus ada rekaman suara Amber dan Johnny yang isinya mengenai tuntutan yang Amber layangkan untuk penahanan Johnny dulu. Ingat nggak kalian? Itu ada di part 1, aku ada bahas, akhirnya si Amber itu tarik kembali tuntutannya. Jadi pas itu mereka berdua ada ngobrol. Dan Johnny bilang akan menghancurkan Amber dan membuat Amber kehilangan karirnya. Tapi di persidangan baru ini, si Amber bilang dia mencabut itu dikarenakan dia nggak mau menyakiti Johnny. Dan dia sangat-sangat mencintai Johnny. Makanya ditariknya kembali semua laporan penahanan itu. Tapi apakah sebenarnya laporan itu ditarik karena ancaman Johnny ke Amber atau memang si Amber ini benar-benar mencintai Johnny makanya ditariknya kembali tuntutan itu? Coba kalian komen di bawah.
Terus di rekaman suara itu juga terdengar Johnny menanyakan ke Amber, emang kok ada bukti aku kasarin kau? Si Amber bilang ada. Aku ada bukti foto-foto luka aku dan foto-foto lainnya. Aku juga ada bukti chat aku sama ibuku, sama teman-temanku soal perlakuan kau ke aku. Dan bukti-bukti ini bisa tangkap kau, tahu kau Johnny, kata dia. Dan dalam persidangan Amber bilang, sebenarnya dia nggak mau sampai ke persidangan kayak yang sekarang ini kayak gitu kan sama Jody, sampai ku keluarkan bukti-bukti yang aku simpan selama ini. Cuman aku nggak tahan selalu dibilangnya pembohong aja. Aku mau dia membersihkan nama aku inilah. Jadi aku keluarkan bukti-bukti tersebut. Di rekaman suara lainnya memang terdengar suara si Amber yang lagi nangis-nangis sambil bilang ke Johnny tentang rasa sakitnya dia ini. Tapi si Johnny ada nanya juga ke dia, bagaimana dengan aku? Aku kan juga merasakan sakit. Menurut aku sebenarnya ya, kedua-duanya menyimpan rasa sakit dari pertengkaran mereka. Kadang si Johnny yang kasar, kadang si Amber yang kasar. Hanya saja di rekaman suara yang dijadikan bukti oleh Amber itu hanya sepenggal-sepenggal saja kan yang menunjukkan rasa sakit Amber itu disebabkan sepenuhnya oleh Johnny dan Ambernya nggak pernah menyakiti Johnny. Kalau menurut aku dari rekaman suara itu memang si Johnny ini marah-marah, tapi level kemarahannya itu beda sama si Amber. Kalau si Amber ini agak lantam dia ngomong, kalau si Johnny ini ada ngomong kasar tapi lebih ke lembut dia ngomongnya gitu loh. Kalau si Amber lebih nyelekit dia kayak gitu, kena ke hati, ke sumsum tulang itu udah. Saat perceraian si Amber dan Johnny kemarin itu, si Amber menerima uang senilai 7 juta US dollar dan katanya uang ini akan disumbangkan dia kan ke rumah sakit anak karena dia nggak menginginkan uangnya si Johnny katanya. Tapi dia hanya mau merasa aman, bebas dari KDRT yang dialaminya, serta memperbaiki namanya yang selama ini disebut pembohong sama si Johnny. Dan untuk uang 7 juta US dollar itu katanya dibagi dua ya. Setengah disumbangkan ke RS anak, setengah lagi ke ACLU, berarti sebesar 3,5 masing-masing. Hanya saja hingga saat ini nominal yang masuk ke dua tempat itu belum sesuai dengan apa yang dijanjikan si Amber. Alasannya karena pada Maret 2019 katanya si Johnny ini kan gugat dia sebesar 50 juta US dollar. Makanya dihentikannya itu dulu, ditahan dia. Dan dia akan melanjutkan janjinya untuk menyumbang apabila si Johnny ini berhenti menuntutnya, katanya kayak gitu. Kok disangkut pautkan dia pula sama tuntutan 50 juta US dollar ini yang belum terjadi. Udah yakin kali dia kalah di sidang ini, sampai siap udah dibayarkan dia. Padahal uang 7 juta dolar USD itu udah di tangan dia loh. Dan sampai sejauh ini pun persidangannya saat diputar pengacara si Johnny, rekaman yang isinya yang ini loh guys. Bilanglah sama orang, aku Johnny Depp, aku jadi korban KDRT istriku, lihat siapa yang percaya sama kau. Ingat kalian kan sama rekaman itu? Nah, si Amber tetap nggak mengakui dan mengatakan dia nggak pernah menyakiti Johnny sama sekali. Di persidangan yang terbaru ini, pengacara Johnny bertanya pada Amber, Amber, Johnny kan pakai cincin kan di tiap jari dia itu. Terus cincinnya besar-besar. Si Amber jawab, iya. Setahu aku memang selama ini dia pakai cincin itu, nggak pernah dilepas dia. Nah, setelah pernyataan si Amber, pihak Johnny pun memutarlah kesaksian Amber kembali di persidangan yang lalu itu, yang mana saat si Amber ditanya soal apakah Johnny pukul kau pakai tangan yang pakai cincin itu, si Amber bilang, aduh, aku nggak tahu loh, nggak pernah tahu aku kalau si Johnny ini pakai cincin apa enggak. Dia ngomong kayak gitu, dan dia bilang pokoknya aku dipukul lah pakai tangan sama si Johnny. Kok bisa beda pula tiba-tiba jawabannya, Rek? Kemudian pengacara Johnny juga menanyakan soal foto lain yang mana si Amber kan bilang bibirnya itu sampai koyak, hidungnya berdarah banyak. Terus kok nggak ambil fotonya, Amber? Yang kau ambil cuma foto memar-memar aja. Sementara luka di bibir sama hidung itu kan lebih parah daripada memar. Tapi si Amber ini cuma bisa jawab, iya aku nggak ada ambil foto itu saat itu. Dan ini pun jadi pertanyaan aku ya, weh. Kenapa kok yang diambilnya itu semua fotonya foto memar? Nggak ada foto yang lebih parah dari itu loh. Padahal si Amber ini kan selalu ambil foto luka-luka dia ya, dimana sekarang itu dijadikan bukti sama dia. Walaupun warganet bilang itu Photoshop pakai blush on kayak gitu. Cuman aku ya mikir yang benarnya aja ya. Bisa jadi itu memar memang benar-benar dipukul oleh Johnny, atau bisa jadi memar itu karena pas berantem sama Johnny terus lengannya terantuk meja atau terhantam apa kayak gitu kan. Karena aku juga orangnya yang gampang memar weh. Jadi tepentok sedikit aja aku udah memar aku. Maybe bisa jadi si Amber ini juga seperti itu. Dan pengakuan Amber soal hidungnya yang berdarah, dimana setelah kejadian itu besoknya dia menghadiri acara dengan Depp. Ini aku kasih kalian fotonya. Kalian lihat di sana, hidungnya si
Amber itu baik-baik aja, pokoknya nggak ada bengkak. Walaupun itu tuh pakai foundation, itu pasti kelihatan kan bengkaknya. Padahal dia bersaksi bahwa si Johnny itu udah tinju dia kuat kali ke arah hidung dia itu. Apalagi kita tahu kan si Johnny itu pakai cincin di semua jarinya, dan cincinnya itu ukuran besar semua. Kalau memang dia ditinju kayak gitu, pasti memarnya baik kali di muka dia kan, menyebar pasti kan, bengkak lagi. Itu udah pasti. Kemudian kita lanjut ke nextnya. Pas persidangan lalu, Amber kan bilang dia udah dilecehkan pakai botol sama si Johnny sampai berdarah. Terus dia dijambak sampai hilang rambutnya, hidungnya berdarah, kepalanya juga berdarah, bibirnya juga berdarah. Nah, hal ini ditanya sama pengacara Johnny. Terus setelah kejadian ini, kau nggak ambil foto juga, Amber? Amber jawab, iya, aku nggak ada ambil foto. Oke lah Amber, kata si pengacara Johnny. 1 hari setelah kejadian, kau kan muncul kan di acara James Corden Show? Amber jawab, iya. Setelah itu pengacara Johnny pun memainkan cuplikan James Corden Show. Nah, ini aku ada ambil beberapa foto. Coba kalian lihat ya, Wak Geng. Bagaimana keadaan Amber di sana? Masa sisa kepala-kepala dia di foundation sama dia, sama bibir-bibir dia yang luka itu di foundation sama dia. Karena di acara itu benar-benar mulus sih. Nggak ada memar, nggak ada bengkak sedikit pun. Oke lah, memar bisa ditutupi. Tapi bengkak itu kan nggak bisa ditutupi ya. Oke, kita lanjut lagi. Next, pengacara si Johnny tanya ke Amber, kenapa kok hanya ada foto-foto obat terlarang dan banyak foto pas si Johnny itu lagi teler aja? Kenapa nggak ada satu foto pun yang menunjukkan bahwa kayak si Johnny itu lagi berada tepat di samping obat itu, atau si Johnny itu pas lagi pegang obat itu? Pokoknya foto obat yang nampak mukanya si Johnny kayak gitu. Nah, kenapa kok nggak ada? Jadi kan lebih spesifik dan lebih akurat bahwa ya memang Johnny yang pakai obat itu. Tahu kalian? Si Amber diam aja, bingung dia mau jawab apa, mikir dia. Habis itu dia cuma bilang, I don't know, I don't have the picture. Bingung dia mau jawab apa, weh. Memang gak habis-habis lah dramanya si Amber ini. Aku waktu nonton sidangnya, aku pola kali sebenarnya lihat ekspresi muka si Amber ini. Gimana ya? Memang baik si Johnny atau si Amber ini, aku yakin dua-duanya ada salahnya lah. Tapi Amber terlalu dibuat-buat. Itu waktu sidang ekspresi mukanya si Amber kayak mencoba untuk sedih. Pas rekaman suara Johnny teriak itu dimainkan, dia kayak shock kayak gitu, pura-pura kayak gitu. Nah, kayak kesetrum kayak gitu, dia takut kali aku. Tapi kelihatannya bahwa dia itu dibuat-buat kali loh, Wak Geng. Padahal kalau kita dengar di rekaman, kok berantem itu memang si Johnny ini kata-katanya kasar. Cuman mulutnya si Amber ini tajam kali kalau cakap. Katanya dia takut sama Johnny. Terus katanya Johnny itu membahayakan dia. Tapi kenapa kok dia malah kayak lantam kayak gitu di rekaman suara itu? Gak menunjukkan seperti orang yang takut gitu, nah. Namun seorang pakar kebohongan bernama Kimberly Lau mengatakan bahwa persidangan Johnny dan Amber ini sangat menantang bagi juri. Karena mengingatkan bahwa kedua belah pihak ini adalah aktor yang terlatih dan udah terbiasa memerankan film yang bisa membuat kita itu masuk ke peran mereka. Jadinya kesaksian dari saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti dokumenter lah yang akan berperan penting dalam menentukan siapa yang mengatakan sebenarnya dan siapa yang memainkan peran. So ini part 4 untuk sidang tanggal 16 Mei, masih ada lagi sidang tanggal 17, 18 selanjutnya. Seperti yang aku bilang kan, persidangannya itu panjang kali. Yang tanggal 16 ini aja 8 jam loh, aku duduk sambil ngemil aku. Jadi aku udah usahakan sebaik mungkin untuk ambil part-part penting dan menyampaikan ke kalian secara detail. Thanks buat kalian yang udah sabar tunggu part 4 ini. Dan proses riset, recording, dan editing juga udah aku usahakan cepat mungkin ya, Wak Gengku. Supaya kalian tuh bisa segera dapat update-nya. So ditunggu lagi lah part 5-nya, dimana aku akan lanjut sidang tanggal 17 dan 18 apabila durasinya cukup. Tapi kalau nggak cukup nanti yang part 18 ya satu part lagi. Karena aku cukup detail orangnya, kayak mana lah kan. So sampai di sini aja. Thanks buat support kalian semuanya. Jangan lupa drop komen kalian dan tambahkan pendapat kalian soal sidang terbaru ini. So aku Stella Popin, sampai jumpa lagi di part 5 Johnny dan Amber. Bye bye.